Baiklah teman, kali ini Anda akan mendengar tentang Syekh Siti Jenar, makna ibadah haji. Setelah beberapa waktu menimba ilmu di Baghdad dan menjelang kepulangannya ke Jawa, Syekh Siti Jenar menyempatkan diri untuk berangkat ke Arab untuk menunaikan rukun Islam kelima, ibadah haji. Ia tinggal di Arab tidak lama karena hanya untuk menunaikan ibadah haji. Kedatangannya pun menjelang rangkaian ibadah haji dilakukan, dan setelah melakukan ibadah haji, ia langsung pulang ke Jawa. Menurut pengakuannya, selama melakukan ibadah haji, Syekh Siti Jenar merasa memperoleh suatu anugerah yang luar biasa karena dapat mengunjungi Ka'bah. Selain itu, ia juga memperoleh inspirasi dari rangkaian tahapan ibadah haji. Tiap rukun haji dimaknainya secara mendalam. Pemaknaannya terhadap masing-masing rukun haji itu, pada waktunya kelak, ia jadikan dasar-dasar ajarannya. Pemaknaan atas ibadah haji diceritakannya bahwa haji ditandai dengan datangnya orang dari seluruh penjuru dunia. Dari bagian selatan, barat, utara, dan ujung timur bumi, orang-orang datang menuju suatu titik yang ditandai dengan bangunan Ka'bah. Hal ini menurut Syekh Siti Jenar menunjukkan arti monoteisme, yaitu kepercayaan kepada Tuhan itu tunggal. Ibadah haji merupakan wujud dari syahadat tauhid yang berisi persaksian bahwa Tuhan itu esa. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kedatangan kaum muslim ke Ka'bah melakukan ritual-ritual berdasarkan rukun dan syarat yang ditetapkan, menunjukkan manifestasi dari persaksiannya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah. Wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi, ibadah haji itu menunjukkan dan membuktikan bahwa mereka betul-betul percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah benar-benar bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaf, yaitu berputar mengelilingi Ka'bah selama 7 kali, oleh Syekh Siti Jenar dimaknai sebagai simbol perputaran dunia, juga simbol perputaran kehidupan. Perputaran kehidupan menurutnya sama dengan perputaran tawaf tersebut. Ada kalanya perputarannya cepat, ada kalanya terasa lambat. Oleh karena itu, pasang surutnya rezeki dalam kehidupan, lambat dan cepatnya tercapainya tujuan dari suatu keinginan, meski akan mengalami ritme seperti itu. Simbol tawaf ini harus dimaknai sebagai pentingnya kesabaran dan keikhlasan, sabar dan tekun dalam mengikuti arus kehidupan, serta ikhlas menerima segala keadaan. Sa'i, yaitu lari-lari kecil dari Safa ke Marwah, selain menunjukkan napak tilas perjalanan Siti Hajar mencari air, oleh Syekh Siti Jenar dimaknai sebagai simbol dari perjuangan. Perjuangan tidak akan berhenti sebelum tujuan akhirnya tercapai. Siti Hajar terus berjuang hingga mendapatkan air yang menjadi tujuannya. Perjuangan tidak akan pernah terwujud tanpa adanya motivasi yang kuat, ketekunan, kerja yang sungguh-sungguh, dan harapan pencapaian. Menurutnya, ini merupakan etos yang harus dimiliki seluruh umat muslim, karena umat muslim mengemban visi rahmatan lil alamin, menebar rahmat bagi seluruh alam. Wukuf, yaitu berdiam diri atau mukim di padang Arafah. Ia maknai sebagai bentuk dari menggugah kesadaran diri, kesadaran tentang kesejatian manusia. Dalam ritual tersebut, jamaah haji perlu melakukan perenungan dan evaluasi diri tentang apa yang telah dilakukan. Melakukan kontemplasi, mencari inspirasi apa yang harus dilakukan ke depan. Memohon ampunan atas segala dosa. Memohon ditunjukkan jalan yang benar agar bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Menurut Syekh Siti Jenar, jika ritual wukuf ini dilakukan dengan kesejatian makna wukuf, maka manusia dipastikan akan mempunyai kesadaran diri tentang kemakhlukannya. Selanjutnya jumroh, yaitu melempar batu-batu kecil ke arah 3 tugu yang disimbolkan sebagai setan.
Ritual ini merupakan napaktilas Nabi Ibrahim saat melempari setan yang mengganggunya ketika hendak menjalankan perintah Tuhan. Ritual ini dimaknai Syekh Siti Jenar sebagai simbol dari pentingnya penekanan kejumawaan, nafsu, dan keduniawian. Tiga hal ini perlu senantiasa ditekan, karena kalau sempat mendominasi perilaku manusia akan mengakibatkan kehancuran. Jika manusia mampu menekan ketiganya, maka sifat dasar manusia atau hakikat manusia yang akan muncul bukan sifat setan yang ditunjukkan oleh ketiga hal tersebut. Adapun tahallul, yaitu memotong rambut kepala, ia maknai sebagai bentuk kesederhanaan. Rambut ia ibaratkan sebagai hiasan atau aksesoris yang kadang membuat orang tertipu dalam melihat keasliannya. Agar ada kejernihan dan kelugasan dalam menilai keaslian, maka diperlukan kesederhanaan. Kesederhanaan itu merupakan hal yang mendasar bagi setiap manusia. Merebaknya budaya konsumtif dan hedonistik di sekeliling kita saat ini merupakan sesuatu yang berlawanan dengan kesederhanaan itu. Karena budaya konsumtif dan hedonis lebih menekankan pada apa yang dimiliki dan disandang secara materi, bukan sebaliknya, yaitu menunjukkan keaslian manusia. Menurut Syekh Siti Jenar, hal itu adalah sebuah penyimpangan dari semangat dan nilai-nilai tahallul. Lalu ritual kurban yang ditandai pemotongan seekor binatang, selain merupakan bentuk napaktilas Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah, Syekh Siti Jenar memaknai ritual kurban sebagai semangat untuk berbagi. Untuk bisa berbagi, seseorang harus mengakhiri nafsu kehewanan yang bersifat mementingkan diri sendiri. Manusia harus menggunakan akal budinya agar tidak larut dalam sikap egois. Sebaliknya, ia harus memperhatikan pula kehidupan sosial dan ikut serta dalam menciptakan keharmonisan. Hasil pemaknaan Syekh Siti Jenar atas rukun ibadah haji ini digunakan sebagai dasar-dasar ajaran spiritual yang dibawanya. Inilah yang oleh Syekh Siti Jenar diklaim baru, yang nilai-nilainya diterapkan pada ajaran tasawufnya. Kebaruan ini membedakan dari ajaran tasawuf yang sudah ada terlebih dahulu, seperti tasawuf model Al-Halaj, Ibnu Arabi, Al-Ghazali, Al-Jilani, dan sebagainya. Dari sisi esensi, memang ada persamaan, namun sebagai suatu ajaran, ia sangat berbeda dalam rujukan, kemasan, dan teknik pelaksanaan. Makna monoteisme yang dapat dari pemaknaan Ka'bah dijadikan basis spirit ajaran Syekh Siti Jenar, yaitu bahwa semua perilaku dan semua kegiatan seharusnya ditujukan sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhan. Atas dasar itulah, ia memaknai semua perilaku manusia sejati adalah ibadah. Meskipun demikian, menurutnya ada satu syarat agar seluruh perilaku menjadi ibadah, yaitu jika masing-masing aktivitas manusia itu diniatkan untuk mencari ridho Tuhan. Menurut Syekh Siti Jenar, apa yang dilakukan dalam wukuf sejatinya bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Pada hakikatnya, wukuf tidak harus menunggu waktu wukuf tiba, yaitu pada 9 Zulhijjah setiap tahun, karena makna sejati dari wukuf adalah introspeksi dan penghambaan. Sebagai bentuk pelaksanaan dalam ajarannya, Syekh Siti Jenar mewujudkan wukuf tersebut dalam laku tapa atau bertapa atau bersemedi. Menurutnya, laku tapa ini bisa digunakan seseorang untuk melakukan introspeksi terhadap perilaku diri atau sebagai wahana untuk berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Bertapa atau bersemedi bukanlah aktivitas baru bagi masyarakat Jawa. Sejak dulu, masyarakat Jawa telah mengenal dan menjalankannya. Oleh Syekh Siti Jenar, aktivitas bertapa dan semedi itu semakin dibudayakan karena menurutnya secara maknawi sama dengan makna wukuf. Dari ritual tahallul, Syekh Siti Jenar menemukan makna kesederhanaan. Makna ini lalu ia terapkan dalam ajarannya dengan cara menyarankan santri-santrinya agar menjalankan pola kehidupan yang sederhana. Ragam hiasan tidak diperlukan.
yang penting kebutuhan pokok terpenuhi. Menyimpan kelebihan kebutuhan pokok diperkenankan, namun sebatas pada cadangan untuk mengantisipasi masa paceklik tiba, bukan untuk menimbun atau untuk cadangan dalam masa yang lama. Kemudian, jika pada masa paceklik ternyata simpanan tersebut melebihi kebutuhan, maka simpanan tersebut dibagikan kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Pola seperti itu diterapkan pada kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Ada beberapa nilai positif yang akan diperoleh seseorang dengan menerapkan ajaran semacam itu. Yang pertama, terkendalinya hawa nafsu kebendaan yang bisa menyebabkan tertutupinya jiwa yang bersih. Kedua, rasa solidaritas masyarakat dapat dibangun, yaitu empati dan simpati tertata dalam suatu harmoni kehidupan. Ketiga, masyarakat menjadi aktif dan bergiat tanpa meninggalkan kepasrahannya kepada Tuhan. Keempat, kekhawatiran akan kekurangan sudah bisa dienyahkan jauh-jauh. Nilai-nilai positif tersebut menjadi acuan bagi Syekh Siti Jenar untuk menciptakan komunitasnya. Secara konsisten, Syekh Siti Jenar menyebarkan ajarannya dengan cara mendatangi satu langgar ke langgar yang lain. Bahkan langgar-langgar tersebut kemudian tertata menjadi jaringan dakwah. Jaringan dakwah semacam itu terus ia kembangkan hingga ke pelosok-pelosok daerah. Semangat tablik atau menyampaikan ajaran yang demikian membara itu, menurutnya, didasarkan pada makna tawaf. Ia sadar bahwa dalam keadaan berdakwah terkadang terdapat kendala, terkadang pula ada kelancaran. Semua itu disikapi sebagai satu rangkaian proses yang terus-menerus harus dilakukan sebagaimana berputarnya orang-orang dalam tawaf. Demikianlah, Syekh Siti Jenar terus berjalan mengunjungi langgar demi langgar, desa demi desa, bahkan mengetuk pintu demi pintu untuk berdakwah dan bersilaturahmi. Kegiatan ini ia lakukan terus-menerus hingga tujuannya tercapai. Semua itu baginya adalah perjuangan dalam mencapai tujuan, yaitu mengajak masyarakat dengan sepenuh hati untuk tunduk pada kemahakuasaan Tuhan. Makna perjuangan ini, menurut pengakuan Syekh Siti Jenar, terinspirasi oleh ritual sa'i yang pernah dilakukannya saat menunaikan ibadah haji, yaitu perjuangan tiada henti hingga tercapainya suatu tujuan. Adapun salah satu indikasi bahwa tujuan dakwah mulai tercapai antara lain sudah adanya santri yang dapat dipasrahi untuk mengemban ajarannya. Ditinjau dari kedalaman ajarannya, nampak bahwa ajaran Syekh Siti Jenar memiliki satu tujuan, yaitu tauhid. Ia maknai tauhid sebagai upaya untuk mengenal, mendekat, dan beribadah secara total kepada Tuhan untuk mencapai tahapan tertinggi, yaitu manunggaling kawula Gusti. Tuhan dimaknai sebagai zat tunggal yang tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dimaknai, yang juga kepadanya seluruh alam semesta ini bergantung.